Halo, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan mengajak adik-adik sekalian, para pelajar hebat di Indonesia yang memiliki kesulitan dalam belajar bahasa Inggris. Kita akan membahas materi bahasa Inggris yaitu simple present tense. Nah, mungkin adik-adik pelajar dari tingkatan sekolah dasar juga SMP memiliki kesulitan dalam memahami rumus dari kalimat simple present tense. Kali ini saya akan menerangkan dengan detail bagaimana cara membuat kalimat menggunakan simple present tense, yaitu menggunakan verbal sentence. Kita mulai, perhatikan baik-baik. Nanti adik-adik sekalian bisa mempraktekannya baik di rumah maupun di sekolah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan simple present tense itu? Simple present tense digunakan untuk menyatakan kebiasaan, fakta, atau kebenaran mutlak. Contohnya, yang kebiasaan, misalnya, saya pergi ke sekolah setiap hari. Lalu, untuk fakta atau kebenaran mutlak, yaitu matahari bersinar setiap pagi. Nah, dalam struktur kalimat biasanya terdiri dari yang pertama subjek, yang kedua verb atau kata kerja, yang ketiga objek, dan yang keempat adverb atau keterangan. Di sini nanti kita akan mempelajari adverbnya adalah adverb of time atau keterangan waktu. Kita lihat dulu subjeknya. Subjek dalam simple present tense itu bisa saja nama orang. Misalnya Mr. Jack, the students, atau nama benda, the sun, atau nama hewan, a cat. Selanjutnya, subjek bisa juga berarti kata ganti orang. Misalnya, I, artinya saya, we, kami, they, mereka, you, kamu, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it. It digunakan untuk menyatakan benda atau hewan yang jumlahnya satu. Sedangkan yang dimaksud dengan verb adalah kata kerja. Kata kerja present atau bentuk pertama, kalau kita lihat bisa buka di kamus ya, di irregular verb atau di regular verb. Nah, kata kerjanya yang dipakai adalah kata kerja present atau bentuk pertama. Contohnya adalah go, eat, drink, sleep, run, walk, read, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke rumus kalimat positif. Rumusnya adalah subjek. Subjeknya yang pertama kita ambil I, we, they, you, atau orang, atau benda, atau hewan yang jumlahnya lebih dari satu. Ingat, rumus yang pertama ini untuk subjek yang lebih dari satu. Kemudian ditambah dengan verb satu. Lalu ditambah objek. Kemudian subjek yang kedua, apabila subjeknya he, she, it, atau nama orang, atau benda, atau hewan yang jumlahnya satu,
verbnya, verb 1 ditambah s atau es. Kemudian ditambah objek. Perhatikan untuk penambahan s atau es. Ini sangat berbeda dengan yang subjek pertama. Mengapa dilingkari untuk s atau es? S atau es, penambahan verb s atau es hanya untuk subjek he, she, it, atau nama orang, benda, hewan jumlahnya 1. Kalau dia jamak atau lebih dari satu subjeknya, tidak boleh ditambah s atau es. Nah, di sini ditampilkan contoh penggunaan tambahan s atau es pada verb. Yang pertama, jika kata kerja atau verb diakhiri dengan huruf o, s, ch, sh, z, e, dan y. Ingat, y jika sebelumnya diawali huruf konsonan. Contohnya, cry, fly, try. Perhatikan kata cry. Kata cry terdiri dari 3 huruf C, R, Y. Sebelum Y ada huruf R. Nah, huruf R itu adalah huruf konsonan atau huruf mati. Kemudian kata fly, try. Sebelum huruf Y itu juga diawali dengan huruf mati atau konsonan. Maka huruf Y bisa ditambah es. Contohnya, go menjadi goes, kiss menjadi kisses, cry menjadi cries. Untuk verb yang berakhiran y, maka huruf y diganti menjadi huruf i, lalu ditambahkan es. Baiklah, kita lihat contoh dalam kalimat ya, perhatikan ya. Yang pertama, John walks to school every day. Kita lihat kata kerjanya walks. Kalimat yang kedua, I walk to school every day. Kata kerjanya juga masih menggunakan kata walk. Kalimat yang ketiga, the students walk to school every day. Kata kerja masih menggunakan kata walk. Di sini kita menggunakan kata walks supaya kita bisa melihat lebih jelas contoh penggunaannya. Yang pertama di sini adalah John. John ini menggunakan kata kerja walks yang ditambah dengan s. Mengapa? Karena John orangnya 1. Dan untuk kata ganti John adalah he. Maka kata kerjanya ditambah s. Sedangkan pada contoh kalimat kedua, subjeknya adalah I. Kita ingat, subjek I tidak boleh ditambahkan s atau es. Maka kata kerjanya atau verbnya tetap work tanpa penambahan s atau es. Untuk kalimat ketiga, subjeknya adalah the students. Kita lihat di sini studentnya ada penambahan s, yang artinya ini menunjukkan jamak, lebih dari 1. Kalau dalam bahasa Indonesia, murid-murid artinya, berarti muridnya lebih dari 1. Untuk itu, kata kerja work tidak boleh ditambah s atau is. Nah, yang berikutnya kita akan melihat contoh kalimat dengan penambahan es. Kalau yang tadi s, sekarang es. Seperti apa contohnya? Kita lihat yang pertama, Susie watches film every Saturday night. Yang kedua, my mother goes to market
dia adalah Uncle fixes his computer. Di sini kita lihat penambahan es. Nah, ini penambahan es. Tadi sudah dijelaskan bahwa jika kata kerja yang diakhiri dengan ch ataupun go, kemudian x, jika subjeknya ini orangnya satu, nih dia boleh ditambah es. Sekali lagi, apabila berakhiran dengan ch, o, x, dan lain sebagainya, dan dilihat dulu subjeknya orangnya tunggal, maka kata kerja boleh ditambah dengan es. Yang keempat, the baby cries every night. Kita lihat di sini ada kata the baby. The baby ini berarti bayinya satu. Cries ini kata kerja. Untuk kata kerja pertama yaitu cry yang berakhiran dengan y. Lalu jika ditambah es, y-nya berubah menjadi i, kemudian ditambahkan es. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kalimat simple present tense dalam bentuk negatif. Rumusnya adalah subjek plus do atau does ditambah not ditambah verb 1 ditambah objek. Nah, untuk pemakaian do itu hanya bisa untuk subjek I, we, they, you, atau nama orang, benda, atau hewan yang jamak. Sedangkan does untuk subjek he, she, it, atau nama orang, benda, atau hewan yang tunggal atau satu. Nah, contoh kalimat negatif. Tony does not eat meatball. They do not speak English. The teachers do not teach mathematics. A cat does not play ball. Sekarang kita perhatikan subjek Tony. Ya, subjek Tony ini menggunakan does. Kemudian ditambah not. Not ini ciri dari kalimat negatif. Kemudian subjek they ini menggunakan kata do. Lalu ditambah not. Selanjutnya contoh yang ketiga, the teachers. The teachers seperti yang tadi sudah dijelaskan, karena di sini ada s artinya jamak atau lebih dari satu, maka dia menggunakan do, tidak menggunakan does. Nah, yang keempat ini adalah a cat, artinya seekor kucing. Seekor itu berarti satu, maka dia harus menggunakan does, tidak boleh menggunakan do. Setelah memahami kalimat negatif, kita beranjak ke rumus kalimat tanya atau interrogatif. Rumusnya adalah do atau does tambah subjek tambah verb 1 tambah objek. Kalau yang di kalimat negatif tadi, do atau does-nya diletakkan setelah subjek. Untuk kalimat tanya, do atau does
does diletakkan di depan dengan persyaratan bahwa do menggunakan subjek I, we, they, you, atau orang, benda, hewan yang jumlahnya jamak. Untuk does itu untuk subjek he, she, it, atau yang tunggal. Contohnya, do you study English? Nah, di sini ada kata do. Mengapa menggunakan do? Karena subjeknya adalah you. Tidak boleh menggunakan kata does. Jawabannya, karena yang ditanya you, maka jawabannya adalah I. Nah, jawabannya biasanya hanya ada dua, yes dan no. Untuk yes, karena pertanyaannya menggunakan do, maka jawabannya juga do. Yes, I do. Untuk no, no, I do not, atau no, I don't. Selanjutnya, contoh berikutnya, does she cook in the kitchen every day? Kita lihat di sini ada kata does she. Mengapa menggunakan does? Karena di sini ada she. She ini adalah orang ketiga tunggal, maka dia harus menggunakan does. Jawabannya tentu saja yes, she does. Yang kedua, jawabannya kalau tidak, no, she does not. Contoh berikutnya adalah do the students do their homework? Mengapa ini menggunakan do? Karena the students di sini ada penambahan s yang artinya jamak. Muridnya lebih dari satu, maka dia harus menggunakan do. Jawabannya the student, karena lebih dari satu maka diganti menjadi they. Yes, they do. Kalau tidak, no, they do not. Nah, untuk keterangan waktu atau adverb of time pada simple present tense ini adalah pertama every titik-titik. Every titik-titik ini bisa diisi dengan every day, every morning, every week, dan sebagainya. Kemudian menggunakan twice a week, usually, always, never, once a month, in general, on Wednesday, dan sebagainya. Baiklah, adik-adik sekalian, demikianlah pembahasan tentang simple present tense. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian dan adik-adik bisa lancar dalam berbahasa Inggris. Sampai jumpa pada channel berikutnya.